Shalom, selamat siang bagi kita semua. Puji Tuhan, siang ini saya akan merangkumkan pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu pelajaran yang ke-6 yang berjudul Menemukan Istirahat dalam Ikatan Keluarga. Ayat hafalannya terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebagai pendahuluan, pelajaran pekan ini berfokus pada 2 kebenaran kekal. Yang pertama, kita berjalan melalui pencobaan dan menghadapi kesulitan, bukan lantas berarti bahwa Allah telah meninggalkan kita atau kurang mengasihi kita. Kasih Allah menggapai kita dimanapun kita berada, tidak peduli apapun yang kehidupan campakkan kepada kita. Yang kedua adalah, tantangan-tantangan yang kita hadapi sering sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Allah memiliki sebuah rencana melalui semuanya itu dan sedang bekerja untuk menyelesaikan tujuan akhirnya dalam kehidupan kita. Kisah Yusuf adalah kisah seorang muda yang setia kepada Allah di tengah-tengah hubungan keluarga yang kurang harmonis, katakanlah kurang ideal. Namun pada akhirnya Allah menggunakannya untuk menyelamatkan keluarganya dan memulihkan hubungan yang hilang darinya. Kita tahu Yusuf lahir di lingkungan keluarga yang religius, tapi juga kita tahu bersama keluarganya jauh dari sempurna. Kita akan pelajari itu bersama-sama. Kita masuk di pelajaran yang hari Minggu. Penyelewengan fungsi di rumah. Konflik telah menjadi hal biasa dalam keluarga Yusuf selama beberapa generasi. Di masa kakeknya, Abraham, ada konflik antara Sarah dan Hagar. Lalu, Ishak mengasihi Esau tetapi Ribka mengasihi Yakub. Demikian juga Yakub menikahi 2 wanita yang bersaing seumur hidupnya, dan konflik-konflik lainnya. Namun, Abraham, Ishak dan Yakub adalah pahlawan iman, seperti yang tertulis di Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-8, 20 dan 21. Abraham, Ishak dan Yakub bergumul dengan masalah keluarga mereka, tetapi mereka belajar tentang iman, kasih, dan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi, itu yang terjadi pada keluarga Yusuf. Pelajaran hari Senin memilih arah baru. Kita tahu bersama Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Ketika Yusuf berumur 17 tahun, saudara-saudaranya menjualnya sebagai budak. Namun luar biasanya Yusuf, dia mengingat pelajaran yang dia pelajari dari keluarganya tentang mempercayai Tuhan. Dia tidak putus asa. Yusuf tetap memutuskan untuk sepenuhnya mempercayai Tuhan dan melakukan kehendaknya, sekalipun yang dia alami sungguh menyakitkan. Bahkan sejak saat itu, keputusan itu memimpin setiap keputusan berikutnya dalam hidupnya. Kita mungkin telah belajar tentang Tuhan di rumah, tetapi mempercayai Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan, itu adalah keputusan pribadi. Itu adalah pilihan. Pelajaran hari Selasa, menemukan harga diri sejati. Yusuf setelah dijual, dia bukan siapa-siapa lagi. Dia sekarang sudah jadi budak. Harga dirinya jatuh. Tapi disinilah luar biasanya Yusuf. Pemikiran dia tentang harga diri tidak didasarkan pada apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Tetapi dia tetap berpikir bahwa harga dirinya terletak pada nilainya di mata Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan memandang kita? Tuhan melihat masing-masing kita dengan kacamata yang diwarnai dengan kasih karunia. Dia melihat kita sekarang seperti ketika kita akan hidup selamanya bersama Dia. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Jadi saudara, seperti apa yang dipikirkan Yusuf, dia tidak mendasarkan harga dirinya pada penilaian orang lain, tetapi pada nilainya di mata Tuhan. Pelajaran hari Rabu berjudul melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Tuhan memberkati Yusuf sehingga dia dapat menemukan kemurahan pada pemandangan Potifar. Perhatikan, Tuhan yang memberkati Yusuf. Setelah beberapa waktu dia mengawasi semua kekayaan tuannya. Semuanya berjalan lancar. Tetapi suatu konflik antara Yusuf dan istri tuannya muncul. Istri Potifar yang biasa mendapatkan semua yang dia inginkan. Pada saat itu dia menginginkan Yusuf. Jika Yusuf tidak memuaskan keinginannya, Yusuf bisa berada dalam masalah besar. Tapi disinilah sekali lagi luar biasanya Yusuf. Dia selalu menerapkan prinsip-prinsip Alkitab yang telah dia pelajari. Dia memperlakukan semua orang dengan kasih dan kebaikan, tetapi Tuhan selalu yang pertama. Kita tidak boleh menyenangkan seseorang jika itu melibatkan pelanggaran salah satu dari perintah Tuhan. Inilah yang dilakukan Yusuf. Dia tidak berusaha menyenangkan istri Potifar karena dia tahu itu melanggar prinsip kebenaran Tuhan. Pelajaran hari Kamis, pertentangan besar, dekat dan pribadi. Pada saat Potifar mengetahui, Potifar bisa saja membunuh Yusuf. Tetapi dia memutuskan untuk memenjarakannya. Di sana di penjara Yusuf masih mempercayai Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip Tuhan dalam hubungannya. Kita hidup dalam konflik kosmik antara kejahatan dan kebenaran. Seperti yang dilakukan Potifar terhadap Yusuf. Demikian juga setan sedang mencoba untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Kita harus lebih berpegang teguh pada Tuhan ketika hubungan kita dengan orang lain menjadi rumit. Kita tahu bersama bagaimana di zaman akhir ini setan bekerja lebih keras lagi, jangankan dengan orang lain, bahkan dengan saudara-saudara kita sendiri pun kita seringkali terjadi konflik. Tapi pesannya di sini adalah kita harus lebih berpegang teguh pada Tuhan. Karena apa yang kita pikirkan seringkali berbanding terbalik dengan kenyataan yang kita hadapi. Inilah yang kita harus sikapi dengan terus berpegang teguh pada Tuhan. Lalu, bagaimana pelajaran ini bisa dihubungkan dengan keberadaan kehidupan kita sehari-hari? Beberapa dari kita mungkin datang dari rumah tangga yang sangat mendukung atau katakanlah ideal. Tapi yang lain datang dari rumah tangga yang katakanlah kurang ideal. Tidak peduli seperti apapun kehidupan rumah tangga kita sekarang atau tadinya. Masing-masing kita akan seperti halnya Yusuf, melewati pengalaman sulit dalam kehidupan. Pelajaran sekolah sahabat pekan ini benar-benar memiliki satu pokok pemikiran. Allah tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Jika seperti halnya Yusuf, kita memilih untuk setia kepada Allah dalam masa sukar, Allah akan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan, seperti yang Dia lakukan terhadap Yusuf. Kita baca firman Tuhan terambil dari Mazmur 139 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Perhatikan saudara. Tuhan akan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Demikian juga di Efesus 2 ayat 19 dan 20. Dikatakan dalam firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
kawan-kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita adalah anggota dari keluarga Allah. Di sepanjang waktu ini, berkat Allah ada dalam kehidupan kita. Kesetiaan pada masa sekarang dan mempercayai Allah hari ini akan mempersiapkan kita dan membuka pintu bagi satu masa depan melampaui imajinasi kita. Saya ulangi. Kesetiaan pada masa sekarang dan mempercayai Allah hari ini akan mempersiapkan kita dan membuka pintu bagi satu masa depan melampaui imajinasi kita. Saya akan tutup dengan satu pendalaman yang terdapat di pelajaran Sekolah Sahabat hari Jumat. Seorang penulis Kristen, Ellen G. White, dalam bukunya The Spirit of Prophecy, volume 1 halaman 132, menuliskan, dalam konteks apa yang terjadi pada Yusuf dengan istri Potifar, ini adalah contoh bagi semua generasi yang harus hidup di bumi. Tuhan akan menjadi pertolongan yang selalu hadir dan rohnya menjadi perisai. Meskipun dikelilingi dengan godaan yang paling berat, ada sumber kekuatan yang dapat mereka gunakan dan untuk melawan mereka. Betapa sengitnya serangan terhadap moral Yusuf. Itu datang dari salah satu pengaruh yang paling mungkin untuk menyesatkan. Namun, betapa cepat dan tegas itu ditolak. Dia telah menempatkan reputasi dan minatnya di tangan Tuhan. Dan meskipun dia menderita untuk sesaat, untuk mempersiapkannya mengisi posisi penting, namun Allah berhasil menjaga reputasi yang dihitamkan oleh penuduh yang jahat. Dan setelah itu, dalam waktunya yang tepat, menyebabkannya bersinar. Allah bahkan membuat penjara itu menjadi jalan bagi pengangkatannya. Kebajikan pada waktunya akan membawa hadiahnya sendiri. Perisai yang melindungi hati Yusuf adalah rasa takut akan Tuhan, yang menyebabkan dia setia dan adil kepada tuannya dan setia kepada Tuhan. Dia membenci rasa tidak berterima kasih yang akan membuatnya menyalahgunakan kepercayaan tuannya, meskipun tuannya mungkin tidak akan pernah mengetahui fakta itu. Demikianlah rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat yang boleh saya bawakan. Kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan memberkati. Amin.